nama saya Umi Laina, saya pendidik di SLB Mata Hati yang kebetulan di semester lalu itu membersamai belajar Roshid Sultan. Roshid baru masuk SLB Mata Hati sekitar 2 tahun yang lalu dengan kondisi anak dengan Down syndrome. Kenapa anak ini pindah ke SLB Mata Hati? Karena sebelumnya sekolah di sekolah inklusi, tetapi karena pembelajarannya kurang untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya Roshid, salah satu orang tetangganya Roshid itu menyarankan supaya Roshid sekolah di SLB Mata Hati. Begitu makanya Roshid sekolah di sini. Dan Roshid saat ini kondisinya adalah anak yatim piatu, ibunya baru saja meninggal dan ayahnya sudah lama meninggal. Begitu. Kalau sekarang Roshid tinggal bersama kakaknya yang masih usia remaja. Ada 2 kakaknya, yang pertama itu kakak laki-lakinya Mas Rio dan 1 kakaknya itu masih SMP. Tapi Roshid punya 2 kakak perempuan yang itu sudah menikah, 1 tinggal di Songgon dan 1 tinggal di Kelata. Gitu. Halo, nama saya Rizky Lutfiasani, saya kakak dari Roshid dan keseharian saya sebagai SPG freelance. Waktu lahirnya Roshid itu, waktu subuh saya masih duduk di bangku SMA dan saya dibangunkan ibu untuk mengantarkan ke bidan, dan itu ibu melahirkan seorang diri tanpa ditemani suami atau anak-anaknya, dan pulang pun beliau menaiki becak. Jadi dia emang berjuang sendiri melahirkan Roshid, pulang-pulang sudah membawa Roshid. Ya, kalau keselnya enggak, cuma Roshid mulai kecil memang sudah ditinggal sama ibu bekerja sehari-harinya. Saya sepulang sekolah itu sudah ngomong Roshid, ibu kerja di di kolam udang, menyiapkan pakan udang. Terus malamnya ibu berjualan. Jadi Roshid itu emang mulai kecil udah ditinggal sama ibu. Dan tumbuh kembangnya Roshid memang berbeda dari teman-temannya. Roshid sampai umur 4 tahun belum bisa berjalan seperti teman sebayanya. Ayah memang berempatinya berlebihan gitu. Sebelum beliau meninggal pun, di saat-saat terakhir semua anak-anaknya dikumpulkan dan beliau berpesan, jaga Roshid sampai besar, jangan sampai dia kekurangan apapun. Kalau bisa dia dibuatkan usaha apa saja, yang penting jangan ditinggalkan gitu. Dia tidak menangis, cuma terkadang kalau tidak ada orang, dia terkadang nggak ada di rumah, dicari itu ternyata ada di kamarnya ibu menangis sendiri. Dia kalau ada orang nggak mau menangis, tapi kalau nggak ada orang dia duduk diam gitu menangis, mungkin dia tahu rasa kangen, kehilangan gitu. Ya sebagai saudara ya pengennya melakukan yang terbaik. Saya juga kepingin semoga Roshid kedepannya bisa lebih mandiri, lebih sendiri, semua bisa sendiri. Seperti berkomunikasi lebih lancar gitu aja. Kalau semuanya Roshid sudah bisa, kayak memasak juga dia bisa, mandi sendiri juga bisa, mandiri sebenarnya. Cuma cara berkomunikasinya saja yang kurang dia. Ya sebenarnya saudara-saudaranya pengen Roshid sekolah terus ya, karena jaraknya juga jauh, kakaknya semua sibuk, 2 kakaknya sibuk cari nafkah untuk, ya kan Roshid punya kakak juga SMA butuh biaya, juga punya adik juga SD butuh biaya. Jadi semuanya 2 itu fokus bekerja, sedangkan Roshidnya agak ketersampingkan. Dari yang kami alami selama 2 tahun ini, jadi Roshid ini datang ke sekolah itu tergantung pada penjemputan. Jadi memang ada salah satu guru yang itu menjemput dan mengantarkan Roshid. Untuk keluarga tidak ada yang mengantarkan Roshid ke sekolah. Efeknya apa? Ketika anak ini tidak bisa datang ke sekolah, maka program pembelajarannya itu tidak jalan. Kayak gitu. Dan problem ini sebenarnya bukan hanya terjadi ketika di SLB Mata Hati ya. Sebelumnya ketika dia sekolah di SD inklusi sekalipun itu
intensitas kedatangan Rosyid ke sekolah itu juga minim karena tidak ada yang mengantar begitu. Jadi pembelajaran Rosyid itu untuk secara kemandirian, rawat diri itu masih belum, apalagi untuk anak Down syndrome ya, dia butuh pembiasaan yang terus konsisten begitu. Rosyid 2 tahun yang lalu datang ke sekolah itu well-beingnya masih belum terlalu bagus, dia masih belum bisa berinteraksi dengan teman-temannya, tapi setelah 2 tahun ini berjalan dia sudah mau berteman dengan teman-temannya, bahkan anaknya itu ringan banget untuk membantu. Selamat pagi Rosyid. Jadi waktu itu ketika pembelajaran jam 9 itu kan di sini snack time, tapi belum snack time tuh, masih lingkaran pagi. Itu Rosyid itu menangis dan kita kira ditanyain kan, kenapa Rosyid kok nangis? Enggak gitu kan biasanya anaknya. Terus saya tanya, kamu lapar ya gitu. Ternyata dia lapar dan ternyata dia memang belum sarapan. Jadi dia itu menangis karena dia lapar. Sedih banget gak sih anak sampai nangis karena lapar gitu kan. Akhirnya kalau di sekolah sekarang dia makannya 2 kali. Ketika snack time yang itu harusnya snack, dia akan makan berat. Dan siang hari karena supaya kita lega juga kan, dia juga akan makan siang kayak gitu. Ketika di rumah sekalipun dia nggak makan itu it's okay karena dia sudah makan di sekolah kayak gitu. Kalaupun malam kan dia ngaji di dekat situ, itu kita juga berkoordinasi sama tempat ngajinya, jadi tetap berkomunikasi dan itu aman kayak gitu. Harapannya Rosyid bisa tetap datang ke sekolah dengan Senin sampai Jumat itu datang terus begitu, kecuali sakit gak apa-apa gak datang. Jangan sampai hanya karena tidak ada yang mengantar itu jadi mengorbankan hak pendidikannya Rosyid. Hanya karena sibuknya keluarga itu haknya Rosyid untuk belajar itu terkorbankan. Jadi harapannya Rosyid tetap bisa datang ke sekolah gitu. Harapannya bantuan itu bisa membantu Rosyid untuk datang ke sekolah. Misalkan penyewaan ojek. Terus kalau misalkan ada sisanya nih, kami berharap Rosyid itu diberikan lemari kecil untuk Rosyid sendiri. Kayak gini nggak apa-apa. Supaya dia bisa menyiapkan bajunya sendiri. Karena di rumahnya Rosyid, baju itu tidak di lemari. Tetapi bisa di gantungan cucian atau ngumbruk di satu ruangan. Itu kan nggak rapi dan tidak membantu Rosyid untuk belajar ya. Terima kasih gitu kan sudah mau mendatangi kami dan membantu Rosyid. Kami berharap sekali Rosyid ini bisa tumbuh menjadi anak yang sesuai kemampuannya, tumbuh seoptimal mungkin dan bisa datang ke sekolah. Dan banyak makasihnya sih, dan semoga juga keluarga bisa mau bersama-sama bersamai. Saya tahu keluarga itu juga punya banyak sekali kesibukan, banyak sekali problem, tapi harapannya meskipun kita punya problem, meskipun punya kesibukan, tapi jangan sampai hak hidup, hak tumbuh kembang, hak anak untuk berpartisipasi, hak anak untuk belajar ini terabaikan begitu. Asik, asik, Semoga Rosyid kedepannya bisa lebih mandiri, giat belajarnya meskipun nggak ada kedua orang tua. Semoga lebih semangat belajar, lebih semangat memotivasi dirinya sendiri. Semoga kelak dia bisa mandiri seperti apa yang diinginkan sama almarhum ayah. Jadi saya kan punya adik di bawahnya saya, adik cuma 1 tahun. Jadi itu kalau gajiannya terikat tak buat saku sekolah sama dia. Dapat 7.500-an berdua, 5.000-nya tak kasih ke ibu, tambah-tambah buat beli rawo gitu. Kalau nyetrika di sana, di utara sana, Rosyid tak gendong. Tak kasih perla itu diem dong, nggak pernah nangis, nggak pernah rewel. Nanti tak tinggal nyetrika di sampingnya gitu, tak perlaki lagi, nggak pernah. Ya kalau dibilang sayang soalnya Rosyid mulai kecil, saya yang sehariannya
sehari-harinya sama Rosid. Soalnya kedua orang tua kan sibuk bekerja, jadi saya sebagai pelajar sudah ngomong Rosid mulai kecil. Jadi saya udah tahu Rosid mulai kecil. Melihat temannya bisa berjalan, dia belum bisa berjalan. Temannya bisa berbicara, dia belum bisa berbicara. Ya, saya sebagai saudara hanya bisa mendoakan dan memberi yang terbaik untuk kebutuhannya.